Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman, masih di channel Micro Programming. Pada sesi kali ini kita akan coba latihan ya, cara menggunakan if, else, dan elif ya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah latihan. Kita buat satu grade ya, ABC ya. Oke. Misalnya seperti ini. Ada grade A, yaitu antara kisaran 80 sampai 100. Kemudian ada B 70 sampai 79 dan C 60 sampai 79, N 69, oke. Kemudian D 49 sampai 59 dan E adalah 0 sampai 39. Nah, di sini kita akan membuat satu inputan data gitu. Jadi nilai variabelnya itu ditentukan oleh inputan si user gitu ya. Misalnya dia nanya berapa nilai Anda, misalnya dia masukkan misalnya 80, berarti nilai grade Anda adalah B gitu misalnya, atau A gitu ya. Seperti apa? Langsung saja. Misalnya kita punya suatu variabel A gitu ya, misalnya A, kemudian kita betul misalnya di sini A itu 80, oke. Ada 80, kita buat di sini if gitu ya, if A sama dengan atau A lebih besar gitu ya, A lebih besar daripada, lebih besar atau sama dengan, dari sini kan grade-nya 80 sampai 100 ya, 80 sampai 100. 10 sampai 100. Oke. Dia ngapain nih? Ya. Atau dia print gitu. Nilai Anda, nilai grade Anda adalah seperti itu ya, adalah A. Oke, seperti ini misalnya. Saya tidak tahu ini benar atau salah, kita lihat. Kemudian lanjut lagi if, elif ya, elif gitu. A lebih besar sama dengan dari berapa? Ini kan batasnya 79 ya, bawahnya 80. Sorry, ini berarti kita buat 80 ya, lebih besar sama dengan 80. Oke, di sini berarti lebih besar dengan 70. Oke. Dia ngapain nih? Misalnya print gitu. Kita copy saja di sini. Nilai grade Anda adalah koma A. Kita lihat dulu ya, kita print dulu error atau tidak. Oke, udah ya, nilai grade Anda adalah 80. Oke, tapi berarti sekarang kita copy paste saja. Oke, ini berarti A 70, berarti di sini kita taruhkan adalah 60. Kemudian di sini kita taruhkan ini adalah 40. Oke, sip. Kemudian kita gunakan di sini 40 atau else aja ya. Kita bisa gunakan else. Oke, kita buat ini dulu deh. Oke, kita tutup. Misalnya di sini else. Oke, klik. Grade Anda adalah
seperti ini. Nah, ini yang tercetak adalah nilai grade Anda 80, berarti sesuai dengan ini 80. Nah, kalau misalnya 80 ya, ini kan A di sini, berarti kalau misalnya 80 nilainya apa? A. Berarti kita tuliskan di sini adalah A ya. Di sini kita hapus. Kemudian kalau misalnya dari 70 berarti B ya. Oke. B. Oke, kita save. Kemudian ini kita rubah jadi C, betul. Oke, di sini berarti kita rubah jadi C, berarti D. D ya. Oke. Berarti di sini else-nya adalah E. Oke. Ya. Coba kita coba betul atau tidak ya, kita run sini. Oke, grade Anda adalah A. Oke. Apabila saya rubah di sini jadi 60 gitu ya, kita run, grade Anda adalah C. C 60 ya. Nah gitu. Nah sekarang kali ini kan yang menginputkan ya itu adalah si programmer. Oke, sekarang saya ingin yang menginputkan itu adalah si user. Berarti misalnya saya rubah di sini input ya, sini berapa nilai Anda, misalnya gitu ya, gitu. Oke, ini bisa atau tidak ya, error atau tidak nih, tebak error atau tidak, coba ya. Oke, error. Oke, kita run ya. Oke, kita masukkan berapa, misalnya 60, error atau tidak, kita coba ya. Error, ternyata error. Kenapa? Pesannya lihat di sini, not support ya, dia itu str bukannya int ya, jadi yang masuk ini harus kita rubah jadi int. Oke, int, sip. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita run. Oke, di sini kita masukkan misalnya 60. Oke, ini lagi lihat Anda adalah C, betul atau tidak? C 60, oh betul ternyata ya. Kita run lagi, kita masukkan adalah 5 gitu, berapa? Betul enggak? 0 dari 5. Oke, betul ya. Kenapa? Coba kita lihat di sini A nilainya lebih besar dari 80, berarti 80 ke atas itu berarti 80 sampai 100 gitu ya, dia sudah dapat nilai A. Kemudian yang elif kedua ini apabila A dari 70 ke atas. Nah ini batas di atas ini kan sudah 80, berarti 70 kurang 9. Jadi teman-teman tidak usah misalnya begini, A itu antara seperti ini misalnya, saya di sini di bawah ya, saya begini, lebih besar daripada 70, lebih besar daripada 70, misalnya A itu lebih besar daripada 70 dan lebih kecil dari 80, seperti itu, antara gitu ya. Jadi tidak usah, jadi dengan elif ini dia secara otomatis langsung level-level di atas itu langsung di-cut. Oke, paham ya? Ini bukan satu-satunya program yang bagus gitu ya. Mungkin teman-teman punya cara lain, silakan saja. Oke. Nah, yang kedua, ya, saya punya soal latihan lagi. Yang kedua adalah seperti ini. Kita buat lembaran baru lagi ya. Ctrl N, kemudian Ctrl S. Kita buat latihan